Shalom, selamat pagi. Berjumpa di Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, hari Sabtu 7 September 2024. Sebelumnya, mari berdoa. Kasih-Mu tiada bertarah. Kasih-Mu selalu memberkati kami, sehingga kami ada di hari terakhir minggu ini. Saatnya Tuhan, kami mau dibimbing oleh firman-Mu. Beri hikmat bagi kami untuk boleh mengerti, dan kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, 1 Korintus 12 ayat 11 berkata demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Tema kita saat ini ialah karunia rohani adalah anugerah, bukan jasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, turut didampingi oleh para murid-murid yang dekat dengannya. Suatu ketika timbul pertengkaran di antara para murid. Persoalannya sangat prinsip, yakni siapakah yang terbesar di antara para murid. Mereka ingin bertanya kepada Tuhan Yesus, namun mereka segan untuk mengatakannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang diributkan mereka. Pada akhirnya, perdebatan mereka dapat dilerai dan diatasi. Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang pentingnya menjadi pelayan bagi semua orang. Karena itulah yang paling utama. Kisah itu tersirat bahwa para murid terjebak dalam perasaan siapa yang nomor satu di antara mereka. Perdebatan seperti itu harusnya diakui masih kerap terjadi. Entah itu dalam keluarga, di lingkungan kerja, atau pula dalam pelayanan. Ada orang tertentu yang merasa nomor satu, paling utama, paling berjasa. Lalu kemudian menuntut pengakuan, meminta perhatian, dan bahkan merasa berhak mendapatkan imbalan atas jasa. Saudaraku, Jemaat Korintus diakui Paulus tidak kekurangan dalam hal karunia rohani. Mereka harusnya merasa bangga karena keberadaannya bisa bermanfaat bagi persekutuan. Namun yang terjadi, mereka berselisih siapa yang nomor satu. Menjawab ini, Paulus menjelaskan bahwa semua karunia roh diberikan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu, keliru anggapan kalau karunia tertentu kedudukannya paling utama dan terpenting. Oleh karena itu, orang Kristen tidak memilih karunia mana yang akan diberikan kepadanya. Karena pembagian karunia-karunia ditentukan oleh Roh. Pemberian itu didasarkan pada anugerah bukan jasa. Oleh karena itu tidak ada yang lebih mulia atau tidak ada yang kurang baik. Mereka pun diajak untuk harus saling menghormati dan melengkapi. Jangan saling memegahkan diri, sebab semuanya adalah anugerah Allah semata.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan gereja atau tubuh Kristus sering terjadi hal-hal yang sama. Perselisihan dan pertengkaran akibat menonjolkan diri dan mengklaim karunia yang dimilikinya. Ada yang beranggapan bahwa itu adalah usahanya, tetapi ada juga yang memahami itu adalah pemberian Tuhan, tapi salah dalam menggunakannya. Saudara-saudara, mungkin ada jemaat yang menilai bahwa karunia-karunia rohani sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani seseorang. Anggapan mereka, semakin banyak memiliki karunia rohani, maka semakin tinggi kualitas spiritualitas. Mereka menyangka dengan segala pencapaian, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Akibatnya terjadi persaingan rohani yang tidak sehat dalam gereja. Saling mengklaim paling benar dan berjasa. Bahkan setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa daripada orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini sebagai ajakan Paulus bagi kita, sebagaimana 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terima kasih dan puji Tuhan, karena ketika kami akan melangkahkan kaki kami di hari terakhir minggu ini, Tuhan, ada sabda firman-Mu yang akan memberi kemampuan bagi kami supaya kami berjalan di jalan yang benar. Ini kami Tuhan, kami siap melayani dan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.